Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Walanda di channel Kirana Wulan. Nah, di kesempatan video kali ini saya ditemanin Kistrum. Kami akan berbincang-bincang, akan tanya jawab tentang santet. Masih seputar santet. Akan edukasi juga gitu. Kistrum ada yang mau ditanyakan, penasaran sama saya. Sebelum ke tanya jawab, buat yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Buat yang baru bergabung, jangan lupa kalau yang menyukai video saya, silahkan di subscribe untuk membantu kemajuan channel kami. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan bila mana ada yang perlu dikritik, ada yang masukan saran, masukan dan sarannya kami akan menerima dengan sangat berterima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita mulai perbincangannya. Nah, jadi begini, Kang Jaka, saya mau bertanya tentang seputar santet ya. Jadi kan sekarang ini banyak orang yang nggak mempercayai santet. Banyak lah gitu ya. Terutama kan ada satu nih yang nggak percaya, katakanlah pesulap merah gitu ya. Nah, dia tidak mempercayai adanya santet gitu. Nah, bagaimana menurut Kang Jaka gitu? Ya, kalau menurut saya mah ya itu mah hak mereka gitu. Mau percaya silahkan, mau nggak percaya juga silahkan, bebas gitu. Karena ya saya emang nggak ada urusan sama mereka. Iya, betul. Gitu. Saya bukan tukang santet. Ya silakan saja. Mau orang bilang santet itu nggak ada, bullshit, mau bilang santet itu nggak ada, itu mah hak mereka, nggak ada urusannya sama saya. Gitu. Nah, itu bagaimana kok dia bisa, misalkan nih kan pernah disantet kan katanya, tapi dia nggak kena, bagaimana kan itu ilmunya bisa nggak kena sama santet gitu? Ya kalau menurut saya mah begini, kan ada orang yang bisa kena santet, ya, ada juga yang nggak kena. Nah, yang mudah terkena santet atau yang bisa kena santet itu, yang pertama orang yang percaya dan meyakini bahwa ada ilmu santet. Iya. Itu yang pertama. Kedua, dia itu lalai atau lengah. Gitu. Yang ketiga, posisinya itu lemah. Baik secara batin atau jiwanya ataupun secara fisik badan. Gitu. Nah, itu akan bisa atau mudah kena. Nah, ada juga yang nggak bisa kena. Terus yang gimana yang nggak bisa kena? Nah, itu. Yang tidak bisa kena santet itu pertama yang nggak percaya. Tidak percaya dan tidak meyakini bahwa santet itu ada. Iya. Kedua itu, pertama. Yang kedua, dia itu kuat. Kuat itu apa? Jiwanya, tentang sesuatu lah gitu yang dia yakini, mungkin dari segi keilmuan atau dari segi keyakinan ya, keimanan dan lain-lain gitu. Jiwa, terus juga fisiknya kuat. Iya, makanya gak kena gitu ya. Gitu, terus dia selalu mungkin pikirannya selalu apa, kayak semacam zikir gitu kan, selalu itulah dekat dengan Allah gitu kan. Nah, itu akan sulit. Dan walaupun dia kena, anggaplah dia kena kan, dia kan tidak akan merasa kena. Kenapa?
karena ilmu dia kan berbeda, Iya, keyakinannya betul, betul. berbeda. Benar gak? Iya, benar, benar. Walaupun dia kena, misalkan nih dia kena santet, Ya, tapi dia kan misalkan gak bakal merasa, saya mah enggak, orang saya mah sakit kepala kepala, begini, misalkan begini, gitu. begini kan, saya mah begini, masuk angin, begini, begini, begini kan, cuma bukan santet, gitu. Karena Iya. santet itu, cara kerjanya itu tidak seperti kita makan cabai. Kalau makan cabai kan begitu kita ngigit, langsung pedas. Langsung pedas ya. Nah kalau santet itu kan gak seperti itu. Begitu. Jadi ada orang yang bisa kena santet, ada juga yang nggak bisa kena santet. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Masalah percaya atau enggak, silakan saja. Oh, itu mah kembali ke hak masing-masing gitu ya. Ya mungkin ada orang yang nggak percaya ya karena dia mungkin memiliki ilmu yang bisa menafikan santet. Jadi meniadakan bahwa santet itu nggak ada, ya itu tadi seperti semacam ilmu-ilmu logika. Oh iya, betul, betul. Ilmu-ilmu semacam apa, psikologi, tentang psikis gitu kan. Iya. Yang seperti itulah gitu. Kayak gitu. Nah sekarang misalkan gini, ya Kang Jaka bisa kan nyantet pesulap merah? Nyantet? Iya, misalkan kan dia nantang-nantang mulu. Ya. Gitu. Nah sekarang misalkan Bang Jaka bisa nggak misalkan nyantet pesulap merah gitu? Kalau saya kan bukan tukang santet. Ya. Bukan ahli santet gitu kan. Tapi ya kalau memang dia minta sama saya, misalnya minta disantet sama saya, ya saya bisa. Bisa gitu. Iya. Memenuhi keinginan dia, tapi masalah kena atau enggaknya saya nggak tahu. Intinya karena bisa. Saya kan bukan Tuhan. Oh iya, betul. Saya kan bukan Tuhan. Saya makhluk, sama seperti dia. Gitu ya, kalau misalkan dia pengen, ya saya bisa. Gitu. Tapi masalah kena atau enggaknya saya nggak tahu. Gitu. Ya kalau misalkan dia penasaran sama saya, ya ayo, bisa dicoba gitu kalau memang dia penasaran gitu. Iya. Tapi ya kalau saya sengaja nyantet dia, ya saya mah bukan tukang santet, nggak bisa. Jadi harus ada misalkan konformi dulu gitu ya? Ya iya, dia minta. Ya soalnya kan, ya dia kan banyak-banyak menantang gitu. Misalkan nih buat orang-orang yang jago lah, yang sakti, misalkan nih saya santet kan gitu. Ya iya, kan dia nantangnya tukang santet, kalau saya kan bukan. Gitu. Cuman ya kalau misalkan dia penasaran sama saya, gitu ya silahkan saja gitu. Walaupun saya bukan tukang santet, kalau dia minta, penasaran misalkan dia ngotot, gitu. Ya silahkan, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa bisa kena. Gitu. Itu mah kembali lagi ya, kalau misalkan dia benar-benar penasaran, ya ayo bisa. Gitu. Saya bisa, gitu ya. Cuman saya tidak menjanjikan bakal kena. Misalkan ini dalam sekian hari atau sekian bulan kena, enggak. Gitu ya, saya mah ya, kita punya Tuhan, dia juga punya Tuhan kan, pasti punya. Dia bertuhan, saya juga kan bertuhan. Ya, kalau memang dia pengen seperti itu, ya saya bisa minta kan sama Tuhan kita, sama Tuhan dia juga. Iya. Kalau Tuhan saya nggak bisa nyantet, ngabulin permintaan dia disantet, ya saya minta sama Tuhan dia. Bisa gitu ya? Ya iyalah. Saya nggak bakal minta bantuan sama jin, sama setan, enggak. Tuhannya dia aja. Ya Tuhannya dia kan. Iya betul. Setiap yang beragama gitu, yang bertuhan kan pasti percaya, meyakini kan sama Tuhannya masing-masing. Nah saya akan meminta sama Tuhan dia, biar dia merasakan kan, membuktikan. Ya saya mah kan orang nggak bisa. Sama jin juga kalau bisa ya kan. Ya kalau sama Tuhan kan tidak ada yang nggak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan, bagi Allah. Gitu. Ya, itu aja kuncinya saya mah. Iya betul, ini sangat menarik ini pembahasan. Ya kan? Iya betul. Saya mah nggak bakal minta sama setan, sama jin, sama apa namanya, genderuwo, iblis yang gitulah, genderuwo apa segala macam, enggak. Iya. Ya soalnya sih emang kebanyakan kalau misalkan yang menyantet itu kan menggunakan bangsa jin, katakan hodam gitu, yang disuruh buat nyakitin orang tersebut gitu. Makanya ini pembahasan ini yang tadi
Kang Jaka ya dibilang ke sini sangat menarik gitu kan, bagus sekali. Soalnya saya juga belum pernah mendengar penjelasan seperti tadi gitu. Iya. Ya kan pasti setiap orang yang bertuhan itu kan pasti percaya dan meyakini. Iya betul. Gitu ya, kalau kita minta sama Tuhan kita kan gak ada yang nggak mungkin. Masalah tadi yang ngabulinnya siapa kita nggak tahu. Nggak tahu kan kita. Gitu. Karena saya juga bukan orang bisa merasa Iya. bisa ini dalam hal yang tadi ya mistis misalkan begini-begini, enggak. Gitu. Apalagi yang tadi santet, saya kan bukan tukang santet. Iya. Bukan ahli, tapi kalau untuk pengetahuan ya sedikit-sedikit ada tahu, karena saya kan suka sharing juga sama orang-orang apa supranatural gitu kan, yang ahli-ahli begituan lah gitu. Iya. Suka sharing, ya tahulah sedikit-sedikit begitu. Kayak gitu. Iya. Saya mah gak mau kita tiba-tiba nyantet orang gitu kan, saya nggak bisa gitu. Iya. Tapi kalau memang orang-orang nantang bener penasaran nantangin, misalkan saya dikira tukang santet, saya bisa nyantet. Iya. Anggapannya misalkan ya silahkan aja ya, apa namanya, wajar-wajar saja kan. Gitu. Itu mah hak mereka. Gitu. Jadi intinya gini, kalau misalkan disuruh buat nyantetin orang gak bisa, tapi kalau misalkan ada yang nantang, misalkan ada yang nantang pribadi lah sama Kang Jaka, nah boleh bisa dicoba gitu ya. Ya iya, boleh dicoba itu mah. Oh ya begitu guys. Nah ini kalau misalkan ada yang mau disantet nih sama ya sama Kang Jaka, ya harus nantang dulu, jadi jangan langsung gitu. Begitu itu ya. Juga kalau misalkan yang merasa dia hebat, ya kan, gitu, merasa dia hebat, merasa dia logis, merasa dia sakti misalkan gitu, terus dia menganggap saya ini bisa, gitu. Saya mah terus terang aja, saya mah nggak bisa kalau untuk hal-hal begituan. Iya. Nyantet buat apaan, kan namanya begituan kan nyakitin orang, emang nyakitin orang. Gitu. Apalagi kan sama orang-orang misalkan nggak ada permasalahan sama kita kan. Ya gitu. Iya, kita kan nggak ada permusuhan. Iya, ya buat apa istilahnya, biarpun dia nantang-nantang di media sosial gitu kan, di TikTok atau YouTube misalkan segala macem, ya kita kan nggak ada permasalahan. Gitu. Ya saya mah nggak bakal ngusik-ngusik orang, nggak bakal kita ngeganggu orang, ya itu mah masing-masing aja gitu. Hal-hal wajar gitu kan. Misalkan nantang-nantang itu mah kan hak dia. Siapapun ya silahkan aja. Kecuali jika ditujukan kepada orang-orang tertentu. Nah gitu. Kalau saya emang nggak mau apa namanya nyinggung-nyinggung gitu ya. Paling ya kali-kali misalkan ya ada yang apa sesuatu yang nggak baik gitu ya, paling kita mah edukasi atau ngejelasin gitu ya. Kita juga bukannya di sini, bukannya kita merasa so tahu, merasa apa paling tahu, merasa benar atau paling benar, enggak. Iya. Hanya sekedar berbagi apa yang saya ketahui. Masalah benar apa enggaknya itu mah kan kembali lagi ke penilaian masing-masing. Betul. Gitu, percaya atau enggaknya ya silahkan, kan kembali ke penilaian masing-masing. Yang penting kan saya mah di sini hanya sekedar berbagi, gitu, berbagi pengetahuan ataupun pengalaman. Gitu. Iya. Seperti itu. Iya betul. Ada lagi? Udah segitu aja. Ya udah gitu aja para dulur-dulur. Jadi masalah santet gitu atau apa segala macem, buat yang menganggap santet itu ada silahkan. Buat yang menganggap santet itu tidak ada silahkan. Itu mah hak pribadi masing-masing. Mau percaya, mau enggak, mau yakin, mau enggak, silahkan. Gitu. Karena apa? Ada dan tiada itu berpasang-pasangan. Gitu. Semua yang ada di dunia ini pasti berpasang-pasangan. Jadi itu mah kembali kepada diri kita masing-masing. Yang penting jangan kita karena perbedaan kita itu jadi musuh. Nah, begitu. Jangan karena kita itu berbeda, kita itu jadi bertengkar.
Jangan karena berbeda kita itu jadi berantem. Biarpun kita ilmunya beda, biarpun kita pemahamannya beda, biarpun kita keyakinannya berbeda, yang penting kerukunan harus tetap dijaga. Dijaga. Itu kecuali jika mau silaturahmi, mau kita sharing, ya silahkan. Tapi jangan sampai kita itu diperdebatkan. Karena ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Betul. Itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Itu supaya apa? Supaya kita kerasa buahnya, hasilnya. Supaya bermanfaat buat diri kita sendiri terutama. Kita umumnya buat orang lain yang membutuhkan kemanfaatan dari kita. Jadi kita itu jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling hebat. Itu hilangkanlah keakuan. Gitu. Karena kita itu makhluk. Biarpun kita punya pengetahuan, mungkin hanya sedikit lah. Begitu. Saya juga tidak merasa saya paling hebat, merasa paling tahu, enggak. Itu saya banyak bicara, banyak berbagi itu bukannya saya merasa paling tahu, banyak tahu, paling benar, enggak. Itu saya hanya ingin berbagi sama siapapun gitu, itu pun buat yang membutuhkannya, buat yang memerlukan. Gitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Jika sekiranya tidak bermanfaat, jangan diambil. Gitu. Mau nggak percaya, silahkan. Gitu. Itu aja dulur-dulur, semoga kita semua diberikan akal yang sehat, pemikiran yang terang benderang, yang bening gitu kan, hati kita yang bersih. Jaga kerukunan. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.